Hipnotis itu sebenarnya bukan kita yang hipnotis, Bapak sendiri yang hipnotis dirinya Bapak sendiri. Banyak sekali informasi yang dan saya harus pilah itu. Ini bisa dipertanggungjawabkan ini. Tapi kalau hipnotis, kapan dia akan masuk ke alam bawah sadar? Tidak akan bisa yang lain kasih bangun itu kalau bukan yang hipnotis yang kasih bangun. Yang terlihat sama saya itu ya seperti itu, cepat sekali kejadiannya, tapi ada bagian-bagian tertentu yang masih bisa saya tangkap. Iya, selamat malam, Asik. Bung Mario. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi untuk kedua kalinya. Oke, nah kedua ini 3 orang ini guys, magician juga, partner ya. Iya, partner. Partner magician dari kita punya Abang Eko Flexo. Nah, saya ingin coba masing-masing mereka memperkenalkan diri mereka masing-masing dari nama ya. Silakan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Fitra. Terus Sebagai profesi gelar. Oh, saya. Ya, Gelar. nama dan gelar. gelar di magician Ya, nama dan gelar. Ya, oke. Oh, Nama magician. kalau nama magician kalau nama panggilan biasanya dipanggil Fitra. Kalau pada dasarnya pada umumnya kan, kalau di nama magician itu Peter Morelis. Oke. Peter Morelis sebagai ilusionis. Bisa dijelaskan apa itu? Ilusionis itu bisa kita deskripsikan suatu permainan sulap yang berhubungan dengan ilusi seperti itu. Oh, ilusi. Jadi lebih monotonnya ke ilusi. Dominannya ke ilusi. Ke ilusi. Ya. Oke, silakan. Teman kita yang satu. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nama biasa, nama panggilan Dani. Siapa? Dani. Dani. Biasa kalau panggung nama saya itu biasa dikenal dengan Dani Cobra Style. Oh, gitu. Ya. Oke. Kalau masalah aliran, kalau Aliran. dulu saya itu biasa dikenal itu All Around Magic. Apa? All Around Magic itu Lebih kemana itu? artinya menguasai semua aliran. Cuman memang kebanyakan saya itu kalau bermain ekstrim karena memang jarang yang mengisi di ekstrim. Oke. Siap. Oke, teman kita satu. Oke, nama saya Ali Gunawan. Untuk nama panggungnya masih belum ada. Rencana masih mau dibuatkan. Oh, gitu. Oke. Karena belum pernah sampai naik. Tapi rencananya mau di apa? Bagian apa ini? Mungkin ekstrim. Ekstrim. Ambil lebih ekstrim ya. Iya. Oke, sip. Nah, satu lagi kita kedatangan teman ya. Ini sahabat karib saya juga, sahabat lama saya. Saya ingin coba untuk dia memperkenalkan diri juga. Artinya dia bukan magician, tapi sekedar sahabat yang selalu ada di kehidupan saya. Kadang dimanapun saya terpuruk, wes keren. Silakan perkenalan diri dulu, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian selamat malam. Sebentar kok. Nama saya Muhammad Zulkifli, biasa dipanggil Zul. Mungkin saya sekarang berada di antara para magician. Jadi di sini kalau macam saya mungkin lebih ke apa tadi saya bilang? Apa itu? Memiliki kekuatan telepati yang pernah menebak satu angka di antara 10.000 angka. Asik, keren. Terima kasih. Ngeri. Oke. Asli. Oke, jadi nah ini hari saya ingin coba untuk diskusi bareng beberapa teman magician. Nah, kemarin kan kita sudah diskusi bareng dengan Eko, ya kan? Iya. Sebagai magician. Nah, ini ada teman-temannya. Nah, ternyata magician itu banyak banyak gelar, banyak aliran. Ternyata bukan cuma satu, guys, ya. Dan ternyata saya coba untuk mengupas lebih dalam lagi. Mereka punya aliran magician ini. Satu persatu kita akan tuntas hanya di OTT Podcast Official Kota Palu.
Oke, kita langsung saja dari yang sebelah kiri saya. Siapa tadi? Fitra. Oke, Fitra. Silakan Fitra. Disilakan dari alirannya. Kalau masalah aliran sih, gini ya. Memang ada banyak sih, ada beberapa aliran itu yang ada di pada magician ya. Mungkin salah satunya bisa kita sebutkan itu kayak seperti mentalis, sang master kita jadi Corbusier. Terus Deddy Corbusier. ya. Seperti Limbat yang biasanya main master Limbat ya, seperti permainan yang serba ekstrim, seperti itu. Kemudian ada beberapa juga pesulap lainnya seperti Master Demian yang ilusionis. Lagi benar gitu. Jadi apa namanya kayak seperti Demian ya yang saya sebutkan tadi, sang master kita itu juga sang ilusionis. Nah, jadi saya kenapa memilih aliran seperti yang diambil oleh Demian karena memang saya lebih suka permainan yang berupa ilusi gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pesulap-pesulap lain itu hanya fokus di satu aliran seperti itu. Oke. Cuma permainannya yang dominan. Dominan ke ilusi seperti itu. Seperti kayak macam Dani tadi, dia permainannya all around magic. All around magic itu rata-rata semua aliran sulap atau magician itu dia bisa mainkan. Tapi lebih ke ekstrim. Seperti itu. Ya. Hanya itu? Iya. Oke, kita beralih lagi ke Dani. Silakan Dani. Saudara Dani. Oke. Kalau masalah aliran kan all around magic. Kenapa dulu saya itu kebanyakan mengisi yang namanya ekstrim? Biasa kalau tampil kan kalau dulu awal-awal itu jarang sekali yang mau ikut tampil atau bawakan itu yang namanya aliran ekstrim. Karena biasa kalau ekstrim kan pasti kan permainannya kan pertama ada unsur bahayanya. Setuju. Ya. Pasti mengandung menyangkut pertama nyawa. Oh, ya, setuju ya. Kedua keselamatan seperti itu. Kenapa sampai kayak bukan kepingin sih. Kenapa sampai ke aliran yang ekstrim itu? Padahal itu kan kalau mau dipikir ya itu memang seperti Anda bilang tadi kan nyawa itu menyangkut ke nyawa, kan begitu. Apakah memang tidak rasa takut dalam pikiran Anda atau bagaimana? Kalau rasa takut itu pasti ada. Tapi kenapa mau ambil aliran itu? Ya seperti yang saya bilang tadi. Biasa kan ketika kita mau bermain, biasa kan ada dari IO atau mungkin yang membuat acara, biasa kan requestnya dia minta permainan ini. Terus biasa di antara teman-teman biasa kan tidak ada yang siap permainan itu. Nah kadang saya yang isi ya. Contoh salah satu, pertama yang mainkan di Kota Palu salah satu namanya Body Fire, yang main api itu saya yang bawa pertama di Kota Palu itu. Dulu memang saya belajarnya itu di Kalimantan. Iya, di Samarinda. Pertama itu yang bawa di Kota Palu itu saya. Oke. Saya mainkan di sini. Salah satu itu juga ekstrim itu, sambil makan api, bakar. Ketika kita terbentuk suatu organisasi, maka semuanya itu kita berbagi ilmu biar seperti Eko bisa mainkan ini, Fitra juga bisa mainkan yang ini. Contoh yang api apa lalu ya, poi ya. Nah, poi maksudnya poi itu rantai tapi ada unsur apinya di ujungnya. Seperti itu. Intinya ada bahayanya juga. Ya, makanya saya heran itu padahal memang seperti saya bilang tadi risiko di nyawa itu pasti ada. Seperti ada tuh yang ditanam di dalam tanah, ada pakai cuman dikubur. Iya, dikubur. Biasa kan sumpah contoh Eko, dia kan sudah main klasik, nggak mungkin kan saya main klasik juga. Oke. Seperti Fitra dia sudah main ilusi, tidak mungkin saya juga main ilusi. Pasti saya mengisi yang lain. Ya seperti itu. Biar orang awam juga tahu ternyata aliran ini ada juga seperti ini. Ada yang menegangkan, ada yang bikin orang tertawa, dan ada juga orang bikin terhibur. Seperti itu. Begitu ya? Ya.
Tapi kadang juga saya juga kan biasa juga bermain biasa seperti mentalis. Kadang saya gabungkan, saya buat konsep itu di setiap endingnya itu pasti menyangkut ada unsur bahayanya juga biasa, ada Ya, itu. ekstrimnya. Dia seperti itu. Kadang dari angka-angka, kadang orang tidak sadari bahwa endingnya itu ada bahayanya di situ. Kadang saya gabungkan seperti itu. Kadang dari kartu kita main kartu, mereka tidak tahu pas endingnya itu sebenarnya ada bahayanya di situ. Kadang saya buat juga konsep seperti itu. Oke. Kalau masalah-masalah aliran lain itu mungkin juga tahu, tapi kan banyak teman-teman yang kuasai. Ada juga teman kita nama siapa Demon sih ya. Itu yang ahli close up. Close up. Nah itu dia close up. Jadi ketika semua sudah terisi dan yang jarang paling diisi itu pasti ekstrim. Iya. Itu. Memang di Kota Palu ini memang kayaknya memang belum pernah ada yang, maksudnya bukan apa ya, mungkin saya saja yang belum pernah lihat, apakah sudah pernah atau ada atau belum Ya. atraksi magician untuk di bagian ekstrim ya di Kota Palu. Nah memang artinya begini seperti Anda bilang tadi, di perdana membuka di Kota Palu Iya. ya kan, itu di tahun berapa? Sekitar tahun 2005. 2005. 2005 itu. 2005. Dan itu saya itu masih gabung kalau kebetulan kan dulu ketuanya itu orangnya Jarum. Bagaimana? Orangnya Jarum. Orangnya Jarum. Namanya Fahmi. Kebetulan saya gabung di situ dulu. Iya Jarum. Situ. Oke. Nah, situ pertama sekali saya mainkan itu. Dan kebanyakan itu request pasti acara malam tahun baru pasti itu. Oh begitu Main ya. api itu pasti ada itu. Setiap tahun baru. Setiap malam tahun baru pasti ada itu. Terus apa pengalaman apa lagi selain itu? Kalau masalah ibaratnya yang flash-flashnya atau mungkin bahayanya itu sebenarnya sudah sering terjadi. Pernah juga terkena luka bakar di belakang, itu ada juga itu. Masih ada bekasnya sampai sekarang. Masa? Terus pernah juga terkena pisau, itu juga sering juga itu. Buset dah. Iya. Sama pisau suntul. Ada juga kan ini salah satu permainan Russian roulette. Kalau Russian roulette itu kan kalau di mana? Kalau di Kota Palu itu boleh dikatakan itu hampir sama dengan yang namanya itu apa ya? Seperti sumpah pocong lah. Iya. Sumpah pocong. Maksudnya resikonya Risikonya sampai itu kan permainannya itu biasa dari barat itu menggunakan sebuah pistol terus satu peluru yang diputar itu. oke. Cuman biasa kadang dibuatkan permainan itu dia dalamnya itu ada pisau. Ada pisau satu, terus itu diacak. Nah itu saya pernah dulu terkena di sini itu. Ya itu biasa kan ada juga namanya orang awam. Kalau kita main di kampung-kampung ada yang namanya skeptis. Skeptis itu seperti ini. Kadang-kadang kan orang awam ketika kita bermain seperti ini, mereka tuh pikir itu kita itu memamerkan apa kelebihan kita. Padahal semata-mata kita hanya untuk menghibur. Kadang mereka coba dari luar, itu pantangan kalau ekstrim itu. Kalau kita main-main kayak di kampung-kampung begitu, kadang kan tidak ditahu. Mereka kadang tes dari luar, ada seperti itu. Iya, itu pantangannya biasa. Padahal kita ini cuma hanya sulap. Iya, sulap. Tujuan untuk menghibur lah. Hanya tujuannya untuk menghibur, bukan memamerkan apa kelebihan kita sebenarnya. Gitu. Tapi kan kalau pikirannya orang awam atau di kampung-kampung, mereka tidak pikir ke situ. Mereka pikir kan pasti ilmu ini. Setuju. Kadang dicoba dari luar. Betul. Itu resikonya sebenarnya. Sudah berapa daerah tempat terkecil yang sudah Anda geluti? Kalau mau bilang digeluti, kalau tempat-tempat yang berarti paling ekstrim ya. Oke. Kalau daerah Sulawesi Selatan saya pernah jalan itu 5 kota. Pernah saya bermain dari Hotel Boulevard, terus pindah ke Tanjung Bira itu Bulukumba, terus pindah ke Marus Bantimurung, ke Balalompoa, terakhir di mana ya? Pokoknya itu tempat-tempat ekstrim. Ekstrim maksudnya ibaratnya kalau menurut orang pada pedalaman mungkin salah satu contoh di daerah Sulawesi Selatan ada yang tidak kenal yang namanya suku Kajang, itu di Bulukumba itu. Bulukumba. Iya.
Terus kalau daerah Sulbar, saya pernah bermain itu namanya di Taviora, itu jalan ke Lalundu. Ke Lalundu. Cita, iya. Itu juga pernah juga dites di situ. Pernah dites? Pernah. Ay, Iya. jatuhnya kenapa jadi kayak Cuman itulah. Kayak adu ilmu gitu kan. Jadi kita istilahnya ya itulah salah satu risikonya kita pada saat kita bermain di tempat-tempat yang memang kurang paham lah dengan yang namanya sulap. Nah, berpikir bahwa kita ini punya ilmu gitu kan. Kadang orang mau tes kita, padahal kita tujuannya cuma untuk menghibur seperti itu, bukan untuk memamerkan bahwa kita ini punya kelebihan seperti itu. Terus kalau seperti kita main kartu mungkin salah, ya tidak ada efeknya. Mungkin paling efeknya ya boleh dikata ya 0% lah dibandingkan kalau ekstrim. Oke. Ekstrim dia salah dia fatal itu. Iya fatal. Pokoknya Fatal kalau ekstrim yang gagal itu fatal. fatal itu ya. Nah, ada mau ditambahkan lagi dia? Ya. Masih ada mau ditambahkan Bung Dani? Terus itu kalau daerah ekstrim, kalau permainan lain, kalau masalah hipnotis ya. Bagaimana? Kita bahas masalah hipnotis lagi. Oke. Sempat tes bilang mau dihipnotis. Ya. Bagaimana? Tadi kan sempat bilang, mau dirasakan hipnotis. Sebenarnya saya cuma menjelaskan sedikit ya. Oke. Kenapa itu dulu awal-awal tuh saya paling jarang sekali mainkan yang namanya hipnotis. Karena kenapa? Pertama, mereka sudah tersugesti dengan adanya uya-kuya. Kadang setiap dihipnotis pasti dibongkar rahasia. Makanya Bagaimana setiap kali ada hipnotis? Kadang seperti ini contoh. Kadang kita ajak orang bermain yang namanya hipnotis. Oke. Mereka langsung berpikirnya pasti dibongkar rahasia nih. Karena kenapa? Mereka sering lihat uya-kuya. Oh, setuju. Ya. Makanya Tapi kadang saya orang siap bilang, itu. ya. Terus yang kedua, Tapi janganlah. kenapa jarang saya mainkan itu juga hipnotis? Kadang biasa kan disiarkan di televisi atau di mana, setiap kehilangan apa-apa di bandara atau di pelabuhan pasti semua gara-gara hipnotis. Oh, jadi ini. Hipnotis sebagai kambing hitam. Sebenarnya sih kalau orang pintar bisa menganalisa itu permainan, contoh seperti ini. Kalau memang ini hipnotis dibuat untuk untuk hal-hal yang seperti itu. Ya. Kenapa pemerintah harus resmikan salah satu kampus yang namanya IBH di Jakarta? Setuju. Kedua, Oke. kenapa setiap orang yang bisa ahli hipnotis ada sertifikatnya kalau untuk buat kejahatan? Itu jadi ini saya juga jadi buat pertanyaan untuk saya itu. Ini saya perjelas sedikit. Oke. Itu sebenarnya yang disiarkan di televisi itu bukan hipnotis, itu gendam. What the fuck? What? Iya. Serius? Serius. Karena kenapa? Hipnotis itu sebenarnya bukan kita yang hipnotis, Bapak sendiri yang hipnotis dirinya Bapak sendiri. Saya hanya membantu saya sebenarnya. Ada. Iya. Hah? Kita sendiri? Iya. Ini bisa dipertanggungjawabkan ini? Iya. Saya contoh kita sebagai ibaratnya ahli hipnotis hanya membantu supaya dia termasuk ke alam bawah sadar. Sebenarnya yang sugesti dirinya sendiri sebenarnya. Iya, contoh seperti ini. Yang mensugesti ternyata hanya diri kita sebenarnya begitu. Iya. Contoh seperti ini. Itu hipnotis. Kapan kita tidak sedia atau tidak siap, tidak bakalan bisa itu. Itu bedanya. Kalau itu memang sering saya dengar, memang. Ini saya jelaskan masalah gendam tadi ya. Oke. Biar lebih jelas sedikit. Oke, tunggu dulu. Pengertian itu apa itu? Apa artinya itu? Apa itu? Apa itu? Pengendam apa? Gendam. Gendam. Oke, apa artinya? Sebenarnya yang sering disiarkan di televisi itu dibilang setiap kehilangan itu karena hipnotis, itu bukan hipnotis sebenarnya, itu gendam. Jadi dia itu hampir sama perjalanannya, ketika sampai di endingnya itu ada apa? Ada perbedaan sedikit. Gitu. Contoh begini, kalau hipnotis, kira-kira saya dengan Bapak baru ketemu belum saling kenal. Kira-kira ketika Bapak saya ketemu sama Bapak terus Bapak saya suruh tarik napas, Bapak curiga tidak? Iya sih. Curiga kan? Iya. Tapi kalau gendam dia tidak pakai seperti itu. Versinya dia membingungkan pertama.
Kayak sudah tak hipnotis saya ini. Ini saya cuma menjelaskan. Oke, siap. Toh? Contoh seperti ini. Anggaplah saya kasih contoh, kita sama-sama turun dari kapal, turun Oke. ke pelabuhan. Ya. Ini sama-sama tidak kenal. Ya, Terus ya. tiba-tiba bapak saya sapa, Oke. Pak, bagaimana kabar kota Samarinda lah? Bapak tidak akan jawab itu. Karena kenapa? Pasti bapak bertanya dulu dalam hati, ini orang siapa, kenal saya dari mana? Betul tidak? Kapan bapak berpikir seperti itu, maka sedikit 50% sugesti akan masuk itu. Serius. Dalam segi apa kalau Ya, dalam segi mananya bisa masuk versi membingungkan kita pakai pertama. versi membingungkan. Iya. Kan Bapak kan bingung pasti dengan pertanyaannya itu. Contoh seperti ini. Oke. Bapak tiba-tiba langsung saya tepuk, anggaplah gini. Kadang kalau sama-sama orang awam baru ketemu, dia tidak akan jabat salam itu. Salah satu caranya seperti apa? Gini, Pak, bagaimana kabar kota Samarinda? Bapak tidak akan jawab itu. Bapak hanya diam. Dan kelemahannya itu gendam, tidak akan bisa lebih dari satu. Kapan ada temannya, dia akan sadar itu. Coba pernah dengar sering-sering, saya sempat digiring ke ATM, transfer orang lewat telepon. Pernah dengar mungkin teman-temannya? Kadang sih. Kadang toh, Iya. coba tanya, dia sendiri apa berdua? Tidak mungkin berdua, pasti sendiri. Kapan dia berdua, temannya ajak bicara, dia akan sadar itu. Tapi kalau hipnotis, kapan dia akan masuk ke alam bawah sadar, biar temannya kasih bangun, dia banting-banting tidak akan bangun itu. Itu perbedaannya. Begitu. Oke. Kayak aduh. Atau mungkin ibu-ibu yang jalan-jalan ke pasar, itu mereka tahu itu pasti dibawa ke tempat-tempat yang sunyi, atau mungkin yang jalan lagi sendiri, tidak akan bisa Ya. berdua itu. Karena kenapa? Kapan dia bermain sugesti sini, temannya ajak bicara, dia akan sadar sendiri itu. Gitu. Tapi kalau hipnotis, kapan dia akan masuk ke alam bawah sadar? Tidak akan bisa yang lain kasih bangun itu, kalau bukan yang hipnotis itu yang kasih bangun, yang kasih sadar. Dan perbedaannya, hipnotis bisa lebih dari satu, kalau gendam tidak bisa lebih dari satu. Itu perbedaannya. Jadi untuk jawabannya, kalau bisa, kalau jalan itu jangan sendiri, kalau bisa berdua. Tuh. Kedua, ketika dapat orang yang baru, kalau bisa tinggalkan, jangan direspon. Gitu. Karena kenapa? Perbedaannya lagi, kalau hipnotis ketika Bapak masuk ke alam bawah sadar, ketika mau sadar ulang, Bapak akan tidak ingat apa yang sedang terjadi. Tapi kalau gendam pasti Bapak ingat, iya tadi saya ditelepon sama ini, saya dapat bonus dari ini, dia akan ingat itu. Itu perbedaannya. Oke. Cukup menjelaskan guys. Ya. Nah, lanjut. Masih ada? Kalau masalah hipnotis, makanya saya itu jarang sekali saya kalau bermain kalau masalah hipnotis tentang itu. Ya, yang saya hindari pertama itu tanggapannya orang awam, selalu bongkar-bongkar rahasia. Kedua, nanti kita diambil ininya, padahal kan tidak. Kalau hipnotis kan salah satu itu sebenarnya itu terapi itu. Karena kenapa? Salah satu yang terciptanya hipnotis dulu itu pada zaman dahulu itu, ketika mengobati orang yang betul-betul tidak ada obatnya. Contoh, kayak pecandu narkoba itu kan tidak ada obatnya itu. Salah satu caranya itu dengan terapi. Seperti itu. Oke. Cukup menjelaskan. Oke. Ya. Nah, Masalah yang oke, kita lanjut ke teman yang satu. Tapi sebelum Kalau kita lanjut dari ke teman, saya kayaknya nggak ada. Mungkin sudah terwakili sama Bang Dani tadi. oke, siap. Nah, untuk sahabat-sahabat ini, ya. Nah, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan dari sahabat kita bernama Saudara Dani yang sudah cukup menjelaskan dari segi gelarnya dengan mengenai hipnotis. Tadi beliau menyampaikan ada nasihat positif ya untuk kita kalau lagi di luar ya. Memang itu cukup menjelaskan, bisa kita mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga ya, untuk atau bisa mereka menyalahgunakan mengenai gelar hipnotisnya mereka ya, kayak begitu. Oke. Nah, tadi sudah dua sahabat kita sudah menjelaskan, teman sudah cukup mewakili juga, dan
saya ingin coba sedikit lagi tambah dengan sahabat lagi satu ini, Eko Flexo. Iya, 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 iya. Iya. Silakan, Iya. gaskan. Dalam sisi hal apa ini mau ditambahkan? Oke, di podcast kan kita sudah sedikit banyaknya membahas mengenai gelar dan profesimu. Iya. Ya, nah, baca jari. Karena teman-teman kan yang ini sahabat-sahabat kita di sebelah belum apa ya, tergolong belum bisa ya untuk membaca garis tangannya. Ya. Oke, nah Eko yang hanya bisa membaca garis, coba dijelaskan lagi dulu. Iya, baca garis tangan ya. Ya, diperjelas lagi. Mungkin saya sedikit luruskan. Kalau di dunia magician itu ada satu aliran yang namanya tarot. Tarot reading. Kartu tarot. Iya, tarot Oke. reading, membaca kartu tarot. Jadi kalau di antara kita pesulap ini rata-rata itu bisa semua tarot reading, bisa. Jadi artinya bukan ramalan, bukan ramalan, tapi membaca kehidupan seseorang melalui dasar dari kartu tarot, seperti itu. Tapi kalau yang ditanyakan mengenai baca garis tangan, pada dasarnya hampir sama dengan kartu tarot metodenya. Cuman kalau ini baca garis tangan bisa lebih dikembangkan lebih luas lagi untuk penjelasannya, seperti itu. Sebetulnya kalau melihat garis tangan seperti ini kan ibaratnya seperti media. Iya, media untuk melihat sisi kehidupan seseorang. Oke. Dari garis tangan, seperti itu. Tapi tidak terbatas saja hanya dari garis tangan, tidak. Karena kalau dari ilmu psikologis kita dapat melihat sisi kepribadian seseorang dari ujung rambut sampai ujung kepala. Contoh, mulai dari cara duduknya, kita sudah bisa menganalisa keadaan seseorang. Dari tatapan matanya, dari cara dia berbicara. Stop. Saya stop dulu. Stop dulu. Stop dulu dong. Nah, saya coba ini terangkan dulu ke saya. Saya punya kalau gaya duduk sekarang. Ini Mata. ya. Nah, coba saya ingin dengar. Ya. Ya, secara sepintas saya dari cara duduknya, dari Ya, saya ingin dengar. dari saya perhatikan analisa dari datang tadi. Contoh kecil, kita tadi kan ini kita tidak ada planning untuk wawancara podcast seperti ini, tidak ada kan. Tapi tiba-tiba ya terjadi kita wawancara podcast seperti ini. Jadi saya analisa dari keadaan pribadinya kita ada ibaratnya ada gelombang energi. Kalau dibahasakan seperti mau mencari tahu, terus mau mengulik, mau menggali informasi dari teman-teman yang ada di sini. Oke. Sebetulnya itu penjelasan secara logika, semua orang pasti tahu keadaannya seperti ini, pasti ya dia mau mengulik, mau menggali informasi dari teman-teman magician, pasti sudah tahu. Tapi kebanyakan orang awam tidak tahu, tidak terpikirkan sampai di situ, karena kebanyakan orang awam melihat mereka tanya jawab, podcast wawancara. Tapi untuk mendetailkan bahasa kata-kata seperti saya bilang, mau mengulik, mau menggali informasi untuk bahan media, itu kan hal-hal yang lebih terperinci lagi, seperti itu. Jadi kita melihat keadaan sesuatu, menganalisa, kita bisa menjabarkan lebih luas lagi, seperti itu. Oke. Berarti sudut pandangmu tadi sempat menerawang. Sebetulnya bukan menerawang sih, bukan menerawang, tapi lebih kepada metode menganalisa. Kalau menerawang jatuhnya ke perdukunan. Lebih menganalisa. Jadi kita analisa secara yang umum-umum, dan itu kita bisa menyimpulkan ini begini dan begini, seperti itu. Oke, lanjut. Baca jari baca garis tangan ya. Baca garis tangan seperti saya bilang tadi, ini kan seperti sebuah media. Garis tangan itu media saja, media. Jadi lebih kepada ilmu psikologis yang sudah saya katakan tadi. Jadi kita melihat sesuatu dari gestur tubuh seseorang, cara duduk, cara bicara, cara berjalan, atau mungkin kalau kita lihat orang makan, cara makannya, kita bisa menganalisa keadaan pribadinya dia, seperti itu. Ya, contoh kecil saja. Kalau saya jelaskan semua orang pasti sudah paham. Contoh,
lagi makan. Kita lihat makan, tapi makannya cepat-cepat, buru-buru. Ini metode dasar ilmu psikologis tahap dasar kalau kita belajar untuk menganalisa. Makanya terburu-buru. Kita analisa, oh berarti dia makan buru-buru. Kesimpulannya, kenapa dia begini? Mau memburu waktu. Kemungkinan dia mungkin ada janjian dengan seseorang, atau mungkin dia cepat-cepat makan karena harus kembali ke tempat kerja dan lain sebagainya. Itu analisa dasar melihat seseorang seperti itu. Sudah terbaca. Iya, terbaca. Semua orang pasti tahu kalau misalnya saya jelaskan begini, oh jelas lah orang makan buru-buru. Tapi pertanyaannya, pada saat kau sendiri melihat orang makan seperti itu, pernah tidak untuk belajar menganalisa kenapa dia makan secara cepat-cepat buru-buru? Kemungkinan besar sedikit orang yang mau menganalisa, memperhatikan kenapa sebabnya seperti itu. Walaupun pada dasarnya tahu, tapi untuk memikirkan kecil kemungkinannya. Seperti itu. Oke, begitu ya. Oke ya. Cukup. Itu ya penjelasan dasar untuk ilmu-ilmu psikologis. Jadi kalau melihat garis tangan itu hanya sekadar media. Contoh kalau lihat garis tangan ya, garis tangan. Buka, bisa laki-laki dan perempuan, kita sapu sekali saya seperti ini, kita sudah tahu itu dia ini pekerja keras atau pekerja kantoran, atau memang yang tidak kuat kerja. Oke, sebelum lanjut ini, misalkan ya. Ini kan ada sahabat kita ini. Saya mau jadikan korban dulu dia. Media. Korban percobaan dulu. Eko. Ya. Saya coba ingin ini dulu. Bisa tidak kau baca garis tangannya saudara kita Zul ini? Kayaknya tidak usah pakai garis tangan ya. Kita coba langsung saja. Langsung tanpa kemana nih? Ya. Maksudnya langsung kita jelaskan sesuai dengan analisanya saya. Oke. Nah, bagaimana kok dia nih? Dia ini ganteng kah? Jelek kah atau gimana? Oke, silakan kau. Kalau saya analisa dari keadaannya, dari cara duduknya, diam, tenang, tidak terlalu banyak bicara walaupun ditanya. Jadi kalau keadaan seperti ini, kita kan ramai, ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5. Dia lebih kepada mendengarkan saja. Melihat dan mendengarkan. Orangnya bagaimana ini? Orangnya bagaimana? Iya. Gagal ini. Dia pribadi tipikal orang yang lebih suka melihat, memantau dan mengawasi setiap keadaan pribadinya. Jadi soalnya walaupun saya teman dekat, jadi dalam kehidupan sehari-hari, minta maaf sebelumnya. Tidak ada maksud ini orang yang agak-agak lain-lain gitu, hanya sekedar ngobrol. Iya. Dan terakhir dia lagi. Pribadinya dengan yang diam, tenang, pembawaannya memang stabil, pribadinya stabil. Nah, kenapa saya bilang stabil? Dari cara duduknya begini, tidak ada kalau saya lihat, saya kan melihat ke samping kiri dari tadi, melihat tidak ada nafas yang terlalu tarik nafas, buang nafas yang terlalu grafiknya terlalu tinggi. Tenang sekali. Beda dengan kita berlima, kan banyak pergerakan seperti ini, pindah posisi seperti ini, pindah lagi. Walaupun siapa teman saya ini Ali juga, dia di ujung tetap seperti itu, banyak pergerakan. Jadi kalau pergerakan seperti itu, otomatis detak jantung itu agak kencang. Nah, beda dengan posisinya saudara seperti ini, cara duduknya seperti ini. Dia tenang. Dia model duduknya bermediasi atau bagaimana ini? Nah, lebih kepada mendengarkan apa yang disampaikan, terus meneliti ini apa sih sebetulnya sulap ini. Jadi pribadinya ini tenang sekali dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang-orang yang pribadinya tenang itu, ya kemungkinan besar dia lebih dominan untuk melihat, mengawasi, memantau, menganalisa setiap keadaan yang ada di kehidupan sehari-harinya. Oke. Jadi itu penjelasan secara logika. Jadi orang-orang tenang, misalnya duduk tenang di sana itu, ya
sebetulnya tidak semuanya pribadinya seperti ini, sama saya katakan, tapi kemungkinan besar orang tenang itu lebih suka melihat keadaan, memantau, mengawasi, ini apa sih, sebetulnya apa sih. Jadi saya punya saudara ini bisa saya bilang untuk tingkat analisanya luar biasa tinggi. Di atas rata-rata orang pada umumnya. Begitu ya? Iya. Maksudnya dia di atas rata-rata pada orang umum. Orang awam dia agak lebih di atas tingkat untuk menganalisanya. Begitu ya? Tapi entah saya punya saudara ini dia ungkapkan dengan kata-kata atau tidak, yaitu tergantung pribadinya sendiri untuk apa-apa yang sudah dianalisa, dia lihat seperti itu. Jadi itu ilmu psikologis gitu. Oke guys. Nah, kira-kira kok untuk kita sebelum closing, Ya. Mas Eri mau ditambahkan? Yang saya mau tambahkan, ya tadi kan teman-teman ditanyakan namanya siapa, spesialis aliran sulapnya apa. Di sini saya coba jelaskan kalau saya pribadi nama Eko. Oke. Kalau untuk nama panggung magician Eko Flexco. Oke. Kalau untuk aliran sulap saya lebih suka dominan di classic magic. Terus masih satu pertanyaan. Ya. Kenapa tidak ikut kayak seperti Dani? Yang ekstrim. Sebetulnya bukan pertanyaan kenapa tidak ikut. Nah itu seperti dijelaskan, kita pesulap ini semuanya tetap kita pelajari, baik yang ekstrim atau yang ilusi. Tapi yang ekstrim juga bisa. Cuman ya itu saya lebih dominan ke classic magic. Classic magic. Gitu ya. Di situ alirannya. Terima kasih Eko ya sudah sedikit menjelaskan mengenai menambah sedikit banyak penjelasan aliran magician ya dari saudara juga Fitra, saudara Dani, saudara Ali ya. Dan yang terakhir ini guys, ini sahabat saya coba ingin tanya sedikit. Saya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun lamanya dari pokoknya saya coba ingin tanya. Nah di podcast saya kali ini, dulu saya pernah diskusi podcast juga dengan beliau ya, membahas mengenai sedikit agak mistik ya. Nah untuk di hari ini saya coba ingin tanya, ada tidak sedikit banyak ya yang bisa kau jelaskan mengenai jati dirimu? Silakan saudara Zul. Oke, saya sebenarnya mungkin barangkali saya mau bertanya pada teman-teman magician semua. Kartu itu ada berapa lembar? Ke siapa? Terserah siapa yang mau jawab. Oh ya. Boleh. Di dalam satu dos kartu itu ada berapa lembar isinya? 54. Berapa? 54 sama 54. joker. Terhitung joker. 54. Ada beberapa permainan yang sering dipertontonkan begitu. Dipersilakan kepada penonton untuk memilih satu kartu. Demo. Ya, gitu. Oh demo. Jadi kalau macam magician yang menggunakan kartu ini apa anunya itu? Apa nama anunya? Cardition. Khususnya dia punya- Cardition. apa? Cardition. Iya. Dari 54 kartu yang dipilih cuma satu dan bisa ditebak. Itu Iya. istilahnya itu dengan Cardition tadi. Nah, bagaimana dengan saya yang menebak satu angka dalam 10.000 angka? Apa kira-kira julukan yang pas buat saya? Jadi untuk teman-teman magician ini. Jadi lebih tepatnya boleh dibilang di tahun 2013 untuk pertama kalinya saya tembus main 4 kolom. Iya. Berarti pilihannya itu ada 10.000 angka itu kurang Iya, lebih. betul. Saya tembus satu angka itu. Jadi kalau dari itu namanya ya. Jadi kalau macam kayak 54 kartu dapat satu kartu itu saya anggap sudah luar biasa. Nah, bagaimana dengan yang 10.000 pilihan? Iya. Nah, dari 10.000 pilihan kita bisa menebak mana yang
yang keluar dan dibayar pada saat itu. Berarti apa namanya tadi? Magic number. Oh iya iya. Kemudian untuk apa tadi bagian illusion ya? Illusion. Dia spesifiknya seperti apa permainannya itu? Sudah. Kalau bermain dengan ilusi, sebenarnya kebanyakan sih kalau permainan sulap itu memang kebanyakan ilusi ya, hal-hal yang tidak masuk akal, seperti itu. Hal-hal yang ibaratnya boleh dikategorikan dia mustahil gitu. Misalkan ada satu kartu, kita sudah perlihatkan, masukkan ke tengah, tiba-tiba naik ke atas gitu. Iya. Seperti itu. Itu kan salah satu permainan ilusi juga. Itu berarti dengan keahlian memainkan permainan seperti itu, sebutannya apa dia? Ilusi. Ya, illusion. Ilusionis. Nah, bagaimana dengan saya yang mampu menyampaikan sesuatu yang akan terjadi ke depannya, itu apa sebutannya itu? Karena sampai saat ini terus terang banyak hal-hal yang saya tidak paham dengan saya punya diri, bahkan penyebutannya saja saya tidak tahu. Kalau macam yang seperti jadi itu ibaratnya menebak sesuatu terjadi yang di masa akan datang, seperti itu. Iya. Itu prediksi. Bahkan beberapa detik. Jadi saya kisahkan sedikit. Ada pernah dengan teman, ada anak-anak bermain, tidak tahu kenapa tiba-tiba saya langsung terfokus dengan ini anak-anak yang bermain ini. Mereka mainnya itu gendong-gendongan begitu. Tiba-tiba langsung saya pegang temanku di samping, langsung saya sebutkan. Saya bilang langkah ketiga jatuh ini anak-anak. Pas langkah ketiga dia jatuh. Jadi seperti itu, dan itu berarti kejadian beberapa detik saja ke depan. Belum lagi yang lain-lain. Termaksud kejadian yang pernah menimpa Kota Palu tahun 2018. Ya. Makanya alhamdulillah saya terhindar dari kejadian itu karena saya tinggalkan Kota Palu pada saat waktu terjadinya gempa, tsunami, dan likuifaksi. Jadi kalau macam yang kayak begitu, ada tidak sebutan-sebutannya itu? Kalau di dalam dunia sulap itu bisa dikategorikan dengan kata prediksi. Prediksi. Prediksi itu saya menebak kejadian yang masa akan datang, seperti itu. Cuma kan prediksi itu kan bisa salah, bisa enggak. Bisa betul, bisa salah, maksud saya seperti itu. Jadi belum kita bisa pastikan bahwa itu akan terjadi seperti itu. Cuma kalau dalam dunia sulap sih ya kemungkinan dalam permainan sulap rata-rata yang kita prediksikan betul, seperti itu. Dan ini juga saya ada pertanyaan ini buat dari hal seperti itu kan. Iya. Tadi kan abang ini mengatakan bahwa menebak sesuatu yang terjadi yang akan datang sekian per sekian detik lah, seperti itu. Itu tiba-tiba yang muncul itu tiba-tiba atau ada sempat pikiran terlintas seperti itu bahwa kayak macam ini, apa istilahnya ya? Kayak deja vu. Deja vu itu kan peristiwa yang pernah kita merasa kita pernah alami. Contohnya biasa kadang kita tiba-tiba termenung, loh kayaknya saya pernah terjadi seperti ini. Gitu kan? Itu deja vu. Padahal kita istilahnya baru pertama kali. Contohnya kayak seperti ini kan? Tiba-tiba saya diam, saya bayangkan, kayaknya saya pernah seperti ini. Sebentar ada orang lewat, betul. Gitu kan? Itu ibaratnya kayak ada di bayangan lah, seperti itu kan? Ini yang pertanyaan saya, sebelum terjadi sesuatu yang abang prediksikan tadi, itu ada nggak terlintas di pikiran seperti itu atau tiba-tiba langsung spontanitas? Kalau yang biasa yang terjadi dengan saya, kalau dalam prediksi tadi itu dalam keadaan sadar, dalam keadaan sadar seperti saat ini, itu seperti kalau di zaman dulu kita nonton VCD, ada istilahnya itu FF, di FF, dipercepat. Iya. Nah, jadi FF-nya itu kecepatannya itu sampai biasa 4 kali tuh kalau kita nonton VCD itu sampai 4 kali, jadi cepat gitu. Film yang kita nonton itu cepat. Nah, cuman yang terlihat sama saya itu ya seperti itu, cepat sekali kejadiannya, tapi ada bagian-bagian tertentu yang masih bisa saya tangkap.
yang saya tangkap itu yang saya ucapkan. Gitu. Jadi di saat ada sesuatu yang mau terjadi, tiba-tiba langsung bagaimana kayak terlalu lebay kalau saya mau bilang tiba-tiba itu kehidupan itu kayak terhenti seketika, kemudian diperlihatkan itu. Iya. Nah, tampilan itu dengan cepat sekali. Cuman ada beberapa penggalan-penggalan yang masih bisa saya tangkap. Oh ini yang mau terjadi. Nah, sehingga itu yang tiba-tiba langsung keluar. Mau jatuhin anak ini. Oh jadi baru kejadian seperti itu. jadi istilahnya untuk lebih dipahami kayak ada bayangan lah. Bayangan seperti itu. Misalkan anak yang sementara jalan nih, tiba-tiba bapak abang ini lebih duluan dia jatuh. Iya. Begitu. Sebelum terjadi. Seperti itu. Jadi ada bayangan pandangan begitu. Jadi ada film ada pernah film yang saya nonton itu dia bermain di masalah waktu. Maksudnya film kayaknya ini. Apa dulu namanya ini? Final Destination. Bukan. Yang semua pahlawan-pahlawan terkumpul ini. Marvel. Ya, itu filmnya Marvel itu yang tentang masalah waktu. Oh, Flash. Nah, itu kayaknya. The Flash. Yang pakai kostum merah. Enggak. Bukan. Dia yang menghentikan Magic. Yang menghentikan waktu. Oh, ini siapa? Doctor Strange. Seperti itu. Jadi maksudnya kita itu kayak kehidupan ini dari awal sampai akhir itu kan sudah ada. Dan masing-masing waktu itu sudah, bagaimana menjelaskannya ya? Jadi kayak saya yang 5 menit ke depan ini, 5 menit ke depannya sebenarnya sudah kejadian, gitu. Tapi ada trap-trapnya itu. Kita tinggal memasuki waktunya. Jadi ya itulah yang di depan itu mampu saya. Nggak tahu ya, bukan saya yang mampu ya. Saya yang dimampukan. Diperlihatkan seperti itu. Nah, kemudian setelah saya maju di 5 menit ke depan, kembali ulang lagi. Itu seperti yang kayak di film itu. Dia memasuki waktu yang lain, kemudian dia bisa kembali ke waktu yang seharusnya. Seperti itu. Jadi bermain di waktu seperti itu. Inkarnasi. Atau ada mau dipertanyakan? Inkarnasi namanya. Berarti itu berarti yang begitu ada saatnya atau memang kapan saja? Kadang biasanya iya secara acak dia. Tidak cuman yang seringnya itu saya kan kadang biasa kayak ada beberapa teman-teman yang kayak sudah sering saya buat seperti itu. Kadang dimanfaatkan, sebutlah begitu, dimanfaatkan. Nah, kayak sebut saya bisa menebak angka. Nah, jadi dimanfaatkan teman-teman yang pemain. Nah, tiba-tiba kadang biasa sementara tenang, sementara kosong, tiba-tiba datang teman. Begitu. Itu biasa langsung keluar itu. Langsung keluar, iya. Kadang biasanya langsung, kadang dia gunakan kode. Gitu. Nah, kayak pernah satu kali ada teman yang minta nomor. Nah, tiba-tiba enggak tahu kenapa di dalam perasaan itu, dalam hati itu dia bilang pulang Jo. Kayak begitu, dan ada perintah pulang saja. Tapi kasih tinggal rokokmu. Gitu. Ambil saja 3 batang di dalamnya. Habis itu kasihkan temanmu saya sisanya. Ternyata sisa batangan yang di dalam rokok itu mata yang keluar. Gitu dan angka yang keluar pada saat itu. Jadi yang kayak begitu-begitu. Ada yang langsung, ada yang masih perlu cerna. Ya. Intinya berarti ada pakai saat dia, pakai waktu ya. Iya. Seumpama contoh kalau kayak kita magician toh, kapan diajak mau bermain, kapan saja dimanapun, tanpa kita menggunakan kartu, yang penting ada kalian pasti bisa. Nah, maksudnya begitu yang saya maksud. Iya. Tapi kalau kita kapan seumpama bisa begini, apakah langsung atau nanti ada waktu-waktu atau saat-saatnya? Itu yang saya tanya. Itu kebiasaan kalau yang maksudnya yang sudah saya pahami. Terkadang nanti semacam kayak harus naik dulu saya punya emosi. Begitu. Naik dulu saya punya emosi. Kadang biasa ada teman-teman kayak sengaja anggap remeh gitu dan. Gitu. Nah, pas
semacam kayak mau naik, tapi saya tahan. Nah, saya tahan, itulah yang terjadi. Berarti intinya pakai waktu. Iya. Ya. Tetap istilahnya ada momen-momen yang Iya. tertentu bahwa itu bisa keluar. Gitu. Tapi kalau macam saat ini misalnya ya, ada yang misalnya mau tanya apa segala macam, kira-kira ini akan terjadi apa? Pasti saya tidak bisa jawab. Pasti saya tidak bisa jawab. Tapi biasanya 1 langkah 2 langkah setelah dari situ itu ada biasanya celetukan yang keluar, tanda sudah itu. Nah, makanya saya kadang kenapa beliau ini perhatikan saya itu diam. Sekarang sudah terlihat kan cerewet sudah. Iya. Saya itu diam sebenarnya bukan diam, tapi banyak sekali informasi dan saya harus pilah itu. Yang mana yang harus saya mau jalani begitu dan.